Nah ini MSG itu kan satu bentuk glutamat. Glutamat itu kalau misalnya proses aerobik itu ada merupakan asam amino yang terdapat di bahan makanan yang mengandung protein. Protein itu seperti daging ayam, seperti daging sapi, terus juga daging-daging, terus protein nabati seperti itu yang membuat rasa gurih ya biasanya. Jadi biasanya kalau misalnya tanpa MSG seperti sayur tanpa garam misalnya ya biasanya itu. Nah ini memberikan fungsi penyedap ya, memberikan gurih, dan MSG hanya terdiri dari air, natrium dan juga glutamat sehingga menimbulkan rasa gurih. Dan MSG ini diproduksi dengan menggunakan bahan baku tepung, singkong, jagung, gandum, sagu dan juga beras. Ini tinggi glukosa ya. Dan sebelumnya ini waktu zaman dahulu kala, kalau MSG ini memang dibuatnya hanya dari rumput laut. Kenapa dari rumput laut? Karena di rumput laut itu mengandung glukosa dan juga protein ya, yang mengandung asam amino tersebut. Boleh lanjut? Nah, ini sumber MSG alami. Yang di sebelah kiri saya merupakan sumber MSG sintetis. Di sumber MSG alami ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, ada jagung, ada tomat, telur, ikan, ini rumput laut ya, rumput laut dan juga daging sapi. Kemudian sumber monosodium glutamat yang sintetis itu ada di tentunya bahan makanan yang dibuat ya, yaitu seperti saus tomat, sosis, terus juga ini mayones, di sebelah sana mie goreng, terus ada daging kaleng, dan di sana minuman kemasan. Sebetulnya semua jenis makanan, minuman kemasan, olahan, kalengan, semua itu pasti mengandung monosodium glutamat karena itu fungsinya sebagai pengawet selain sebagai penyedap. Begitu. Nah ini penelitian tentang penggunaan MSG. Ini adalah Dr. Ikeda. Dr. Ikeda ini dari Jepang ya. Beliau ini meneliti mengenai monosodium glutamat sejak tahun 1900-an ya Bu ya. Dan di Jepang ini pertama ada MSG ini karena orang Jepang itu kan fisiknya tidak seperti orang-orang Jerman, dan orang-orang Jerman itu tinggi tidak seperti orang-orang Jepang. Dibaliknya, maksudnya kontranya seperti itu gitu ya. Nah si dokter Ikeda ini belajarlah ke Jerman. Beliau meneliti segala macam mengenai kenapa orang Jerman itu pertumbuhan fisiknya tinggi-tinggi. Nah dari situ beliau melakukan penelitian sehingga adalah satu merek yang sangat familiar di Indonesia ya, dengan inisial A dalam hati saja sebutnya. Terus juga ini Dr. Ikeda ini melakukan penelitian terus menerus sampai akhirnya menemukan formula atau standar yang sudah dibakukan. Begitu. Sebetulnya MSG ini sudah digunakan 2.500 tahun yang lalu ya, di daerah Asia Tenggara ya, di daerah Asia Tenggara itu menggunakan kecap ikan ya dulu itu. Jadi ini bukan hal yang pertama ya, penyedap rasa dijadikan sebuah makanan tambahan di dalam makanan supaya memberikan rasa gurih. Nah ini nama lain MSG. Ini adalah salah satu bentuk penyamaran supaya MSG tidak diketahui oleh masyarakat luas. Dan ini yang pertama alkali yeast, hydrolyzed soy protein, sodium caseinate, sama amino acid. Ini merupakan istilah-istilah yang dianggap aman oleh produsen untuk menyamarkan bahwa makanan tersebut mengandung monosodium glutamat tersebut. Jadi ibu-ibu harus hati-hati juga ya, karena di setiap makanan kemasan pasti ada tulisan-tulisan seperti ini, karena terlalu jujur bisa kalau misalnya nulisnya monosodium glutamat, pasti orang-orang juga sieun gitu ya, khawatir gitu. Karena inilah nama-nama samaran yang berhasil mereka dijadikan
memberikan apa ya, bukan gembok sih, yang menutupi lah bahwa itu tuh merasa bersama. Silakan. Ini dampak jangka pendeknya sindrom restoran Cina. Biasanya kalau makan Bertiau, buyung hai, capcay di restoran Cina suka gurihnya tuh menendang gitu ya, menendang mulut gitu ya biasanya. Nah itu memang identik kalau restoran Cina, walaupun nggak semuanya ya. Ini mah kata istilah aja bukan kata saya. Ini katanya bisa menimbulkan pusing, sesak. Pusingnya itu yang berjalan ke leher sebelah kiri, seperti mungkin sudah pada tahu ya, kolesterol itu kan menjalannya ke leher. Terus ke kepala tuh berat, ada yang migrain, ada yang pusing semuanya gitu. Terus juga keringat dingin, jantung berdebar lebih kencang, dan juga haus berlebihan seperti itu. Sebetulnya ini agak-agak sama juga dengan diabetes mellitus, cuman lebih spesifiknya memang harus dikontrol atau diperiksakan oleh ke dokter ya. Gitu. Terus juga dampak jangka pendek selanjutnya kejang, terus juga ada rasa mual atau suul gitu ya. Terus juga mulutnya terasa kering sehingga jadi haus berlebihan. Ini dampak jangka pendek ini biasanya bisa terjadi 1 atau 2 tahun gitu ya. Jadi sebetulnya memang efeknya nggak akan langsung gitu. Tapi kan kalau misalnya zat gizi atau zat makanan apapun yang kita masukkan ke dalam tubuh itu kan sifatnya ditabung ya. Jadi makin lama makin menumpuk seperti itu. Silakan. Nah ini merupakan dampak jangka panjang. Kerusakan sel jaringan otak ya, Alzheimer, penyakit Parkinson, autisme, sama attention deficit disorder. Ini malah bisa membuat hilang ingatan gitu ya. Jadi mungkin Amira itu kebanyakan makan MSG ibu bukan karena kecelakaan Amira itu ya. Terus selain itu ini kanker ya. Kanker itu begitu banyaknya, dari kanker otak, kanker rahim, kanker saluran cerna, itu semua akan jadi si MSG ini akan membuat andil gitu pada keadaan jangka panjang ini pada kanker ini gitu. Terus yang selanjutnya alerginya bisa berupa diare, atau bisa juga ruam-ruam merah, atau bisa juga alerginya kemerahan gitu ya, seperti itu. Boleh next. Nah, ini solusi hidup sehat. Tubuh kita diciptakan untuk mencerna makanan buatan alam. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita bisa memasak sendiri, kita bisa mengolah makanan sendiri, kenapa harus memasukkan benda-benda yang sebetulnya tidak perlu oleh tubuhnya, apalagi kalau dikonsumsinya secara berlebihan. Sebetulnya apapun itu, asal kita ingat bahwa makanan yang kita makan adalah memang harus makanan sehat. Walaupun kata mama saya ya, neng nawa itu sehat tuh ya, gitu ya. Tapi kan tetap aja kita bisa mengendalikan apa yang kita makan gitu ya. Dan kalau misalnya zaman dulu nih ibu mengenal ya 4 sehat 5 sempurna ya. Nah kalau sekarang namanya ini gizi seimbang. Gizi seimbang ini bisa dilihat, yang paling besar itu adalah kolom air putih. Terus yang kolom yang kedua apa itu? Apa sih? Kayaknya. Ya, yang kedua